Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk SMP atau MTS kelas 7, yaitu materi pelajaran atletik. Yuk, simak pembahasannya. Jangan lupa klik subscribe, klik lonceng, dan like. Bab 3, materi tentang atletik. Oke, di dalam bab 3 ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh para peserta didik. Yang pertama, memahami dan mempraktikkan latihan start, sikap badan, ayunan lengan, dan langkah kaki, serta cara memasuki garis finish, jalan cepat, dan lari jarak pendek. Yang kedua, memahami dan mempraktikkan latihan gerak spesifik awalan, menolak atau tumpuan, sikap badan, dan melayang di udara lompat jauh. Yang ketiga, memahami dan mempraktikkan latihan memegang dan menolak peluru, gerak dasar awalan, dan lanjutan. Oke, untuk materi yang pertama adalah jalan cepat. Apa sih jalan cepat itu? Jalan cepat merupakan cabang olahraga atletik berjalan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Sebagai salah satu nomor perlombaan, jalan cepat kerap dilombakan di dalam stadion dan di jalan raya. Dalam nomor jalan cepat, dikenal beberapa gerak spesifik untuk menguasai gerakan jalan. Yang pertama adalah start. Start dalam jalan cepat dilakukan dengan posisi berdiri. Dengan berdiri, gerak lanjutan untuk berjalan akan mudah disesuaikan. Yang kedua, gerak tungkai. Tungkai melangkah semaksimal mungkin sampai pada batas kemampuan jangkauan melangkah. Hal yang perlu diperhatikan adalah kaki dan tumit selalu dalam keadaan vertikal. Yang ketiga adalah tumpuan kaki. Saat mendaratkan kaki ke tanah, dahulukan bagian tumit kaki yang menyentuh tanah. Kaki harus diluruskan dan menumpu dalam posisi tegak lurus atau vertikal. Yang keempat adalah ayunan lengan. Ayunkan lengan kiri ke depan siku dilipat 90 derajat bersamaan dengan kaki kanan ke depan. Ayunkan lengan kanan ke depan dengan siku dilipat 90 derajat bersamaan dengan kaki kiri ke depan. Begitu seterusnya. Yang kelima atau yang terakhir, gerak pinggul. Sendi panggul bergerak secara fleksibel mengikuti gerak tungkai. Berjalanlah pada garis lurus untuk mendapatkan gerak pinggul dengan gerak memutar pada sendi. Materi selanjutnya dari cabang olahraga atletik yaitu lari jarak pendek. Pernahkah kamu mengikuti lomba lari di sekolahmu? Tahukah kamu jarak yang ditempuh untuk lari jarak pendek? Lari jarak pendek merupakan nomor lari yang selalu diperlombakan dalam cabang atletik. Lari jarak pendek atau lari sprint adalah salah satu jenis olahraga yang dilakukan dengan berlari secepat mungkin ke depan dan harus menempuh jarak tertentu. Ada 5 nomor lari jarak pendek yang dikompetisikan atau diperlombakan, yakni 100 meter, 4 kali 100 meter, 200 meter, 4 kali 400 meter, dan 400 meter. Ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai untuk melaksanakan lari jarak pendek. Yang pertama yaitu start lari jarak pendek. Start lari jarak pendek memiliki aba-aba bersedia, siap, dan ya. Start dalam lari jarak pendek merupakan sikap dan gerakan awal untuk memulai lari. Posisi start bagi pelari akan dapat mendukung keberhasilan pelari dalam perlombaan.
Yang kedua, sikap badan. Sikap badan pada saat lari jarak pendek diupayakan condong ke depan secara rileks dan bertujuan untuk memperkecil hambatan udara yang datang dari arah depan. Yang ketiga, ayunan lengan. Jari-jari tangan dikepalkan atau dibuka rapat dan rileks. Ayunkan tangan ke arah depan dikoordinasikan dengan gerakan kaki. Pada saat kaki melangkah ke depan, tangan kanan berada di belakang. Begitu pula sebaliknya. Yang keempat, ayunan langkah kaki. Jaga keseimbangan badan dengan cara langkahkan kaki mulai dari bergerak agak lebih pendek, tapi dengan frekuensi gerak yang lebih cepat dan tetap. Yang kelima atau yang terakhir, bagaimana cara melewati garis finish? Ada dua cara. Yang pertama, melewati garis finish dengan lari. Melewati garis finish adalah penyelesaian akhir dari lomba lari. Melewati garis finish dapat dilakukan dengan cara berlari terus tanpa mengurangi kecepatan. Atau yang kedua, melewati garis finish dengan dada dicondongkan ke depan. Jadi, pada saat melewati garis finish, ada dua cara. Berlari terus atau melewati garis finish dengan dada dicondongkan ke depan. Cabang olahraga atletik yang ketiga adalah lompat jauh. Apa yang kamu ketahui tentang lompat jauh? Lompat jauh merupakan salah satu nomor yang dilombakan dalam cabang atletik. Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara, atau melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Tujuan lompat jauh adalah mencapai jarak lompatan sejauh-jauhnya. Ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai dalam melaksanakan lompat jauh. Yang pertama, gerak spesifik awalan. Gerak spesifik awalan dilakukan dengan berlari. Dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan secara penuh sebelum melakukan tolakan, sehingga mendapatkan dorongan ke depan lebih kuat. Yang kedua, gerak spesifik menolak atau tumpuan. Gerak spesifik menolak atau tumpuan adalah mengubah gerakan lari menjadi suatu lompatan dengan melakukan tolakan tegak lurus sambil mempertahankan kecepatan lari. Yang ketiga, sikap badan di udara. Untuk mendapatkan tinggi dan lompatan yang jauh, kaki tumpu diayun ke depan mengikuti kaki ayun secepat-cepatnya. Pada saat melayang, kedua kaki sedikit ditekuk sehingga posisi badan dalam sikap menjongkok. Yang terakhir, sikap mendarat. Pada waktu mendarat, kamu harus berusaha mendapatkan posisi kedua kaki menyentuh pasir sejauh mungkin diikuti kedua tangan. Cabang olahraga atletik selanjutnya yaitu tolak peluru. Pernahkah kamu melihat perlombaan tolak peluru? Tolak peluru merupakan salah satu nomor yang diperlombakan dalam atletik. Tolak peluru merupakan salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik. Tolak peluru adalah olahraga yang dilakukan dengan meletakkan peluru atau bola besi bulat di antara leher dan bahu. Kemudian melemparkannya sejauh mungkin dengan cara mendorong peluru dan menggunakan satu tangan. Ada beberapa teknik dasar dalam olahraga tolak peluru. Yang pertama, memegang peluru. Memegang peluru digunakan untuk membantu menyalurkan tenaga yang keluar dari lengan. Memegang peluru dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu jari-jari renggang, jari-jari rapat, dan jari-jari agak renggang. Yang kedua, gerak awalan.
Awalan dalam tolak peluru perlu dilakukan untuk menambah daya dorong badan ke depan, sehingga peluru akan tertolak dengan kuat dan jatuh dalam jarak yang jauh. Yang ketiga, gerak menolak peluru. Tujuan menolak peluru adalah mengarahkan kecepatan lemparan horizontal yang didapat pada saat meluncur. Yang terakhir, gerak lanjutan. Tujuan gerak lanjutan adalah untuk mendapatkan posisi badan yang seimbang, agar badan tidak meluncur ke depan sehingga keluar dari lapangan. Oke, demikianlah penjelasan materi tentang cabang olahraga atletik. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.